Oke, jadi saya coba bantu kita semua ya. Ya, kita makan sharing ini. Coba Anda lihat slide saya yang ini. Nah, ini saya bikin catatan-catatan kecil. Saking ku pengen memudahkan sambil buat yang beginian. Oke, judul itu, jadi siapapun yang mau bikin artikel, minimal judulnya harus jelas dulu apa. Jadi saya mau pakai yang punya pemulia nih, tadi menyampaikan hasil tesisnya itu seperti ini ya. Nah ini sudah bagus lah pakai navigation pen ya biar memudahkan. Cuma kalau menurut saya ini terlalu luas ya, karena bahasannya juga terlalu ya meluas juga. Jadi ini mah mindahkan tesis jadi artikel. Nah kalau kita kan mengkonversi, jadi hanya mencoba untuk menyajikan bagian mana yang akan kita berikan, diinformasikan kepada halayak banyak dari hasil penelitian kita. Gitu. Pak, emang nggak bisa semuanya kita sampaikan? Ya boleh saja. Cuma eman-eman muncul orang Jawa mah. Sayang lah gitu. Kalau misalkan, kan gini deh, kurang boga daging, Pak. Daging naon teh, hasil berburu daging gitu. KB dikerecek kan percuma, Pak. Hanya dikerecek KB kan kemudian kudu di satenya. Kemudian bisa dijieun apa yakiniku, bisa dibakar, bisa kokoreaan ya anu pakai eta teh kalah gitu banyak. Jadi daging itu bisa kita sajikan dengan banyak versi gitu. Jadi orang teh ulah semua dibikin kerecek we kabeh bagikeun beres we merenang hasil risetnya gitu-gitu bae lah gitu. Nah, contoh nih saya ambil dari sini aja deh biar biar mudah. Untung ada yang volunteer mengajukan ini ya. Nah, contoh nih, ini kan sebetulnya kata kuncinya adalah bagaimana di Kota Sukabumi itu ada kendala guru PAI itu masih lemah dari sisi kompetensi bidang literasi digitalnya. Berarti kan kita tuh sudah tahu masalahnya di mana sebetulnya. Jadi bidang literasi digital sebagai kompetensi pedagogi guru, kompetensi pedagogi guru itu lemah. Nah, sebetulnya begitu, lemah. Bidang literasi digital untuk sebagai kompetensi digital gurunya lemah. Nah, ini menjadi problematik, menjadi problema tuh masalah, problematik. Karena masalah, maka harus dicari solusinya. Bagaimana solusi agar bidang literasi digital guru PAI itu menjadi tidak lemah? Literasi. Berarti upayanya apa? Setelah dilakukan riset penelitian, diketahui bahwa ada dua yang bisa dilakukan, yaitu workshop berkelanjutan. Nah, contoh gitu ya, temuannya teh. Yang satu lagi adalah pendampingan secara apa ya sebutnya, secara pendampingan secara pendampingan tutor sebaya. Nah, gitu. Ini contohnya. Nah, ketika kita akan munculkan hasil riset ini, maka kita akan tampilkan dulu dalam judul besarnya. Judul besarnya apa contohnya? Judul besarnya adalah workshop berkelanjutan dan pendampingan tutor sebaya dalam atau untuk penguatan bidang atau kompetensi langsung lah, kompetensi pedagogik guru PAI bidang literasi digital di Kota Sukabumi. Nah, contohnya begini, Pak.
Jadi orang kan geus kanyahoan Pak, judul ieu teh ada beberapa komponen dari judul ini yang kita bisa ambil sebagai penguat. Satu, workshop dan pendampingan tutor sebaya. Ini sebagai metode, Pak. Oke. Nah, untuk penguatan, ini adalah signifikansi. Gitu loh. Sementara tujuannya apa? Kompetensi pedagogik guru PAI bidang literasi digital. Sebut saja begitu. Yang kota skopinya kita tidak perlu bahas. Nah, ini sudah memenuhi persyaratan untuk judul artikel sebenarnya, Pak. Judul begini. Jadi kurang tegas kanyahoan. Anu rendahna kompetensi pedagogik kudu dilakukan dengan workshop berkelanjutan dan pendampingan tutor sebaya. Dalam rangka apa itu semua dilakukan? Penguatan kompetensi pedagogik. Jadi orang sudah mendapatkan gambaran dari judul ini tentang apa yang akan dilakukan atau harus melakukan dengan cara apa, berarti metode. Dalam rangka apa? Untuk penguatan. Dengan tujuan apa? Kompetensi pedagogiknya naik atau menguat. Nah, kalau sudah ketemu begini, Pak, maka carilah kata kuncinya. Kata kunci. Kalau lihat seperti ini kata kuncinya sebetulnya bisa jadi banyak. Walaupun sebetulnya, Pak, ini pun bisa kita break lagi. Ah, iya kurang ganti, iya, Pak. Iya bisa jadi 2 judul ya, Pak. Judul Nukahiji mah pendampingan tutor sebaya untuk penguatan. Yang satu lagi mah workshop berkelanjutan. Tuh, bisa jadi 2 Pak gitu. Bisa jadi 2 artikel karena 2 hal yang berbeda. Ya, 2 hal yang berbeda. Oke, kita ambil yang workshop aja dulu deh. Workshop berkelanjutan. Kata kuncinya apa yang bisa kita ambil dari sini? Contoh yang pertama workshopnya sendiri. Workshop. Workshop. Workshop berkelanjutan. Saya juga nanti harus lihat adakah materi tentang khusus dalam workshop berkelanjutan. Yang kedua, kompetensi pedagogi guru. Bagi guru. Kemudian literasi digital. Yang keempat, ini banyak nih, yaitu guru PAI, Pak. Nah, itu. Bahkan kalau mau lebih dispesifikan, ini kan belum dijelaskan apakah ini SMP, ini SMA, dan lain-lain ya. Bisa aja di sini tuh. Guru PAI SMA di sini tuh. Nah, udah lebih spesifik tuh. Berarti di sini guru PAI SMA. Kenapa harus spesifikkan? Karena boleh jadi problem tentang literasi digital tuh parah untuk tingkatan guru PAI SMA gitu. Makanya kita kasih treatment lebih serius gitu. Oke, berarti udah ketemu tuh kata kuncinya. Workshop berkelanjutan, pedagogik guru, literasi digital, dan guru PAI. Nah, tugas kita selanjutnya adalah carilah artikel pendukung sebagai referensi untuk naskah kita. Naskah yang dibuat. Tuh. Bagaimana cara mencari artikelnya? Ini saya sajikan begini, Pak. Cari 15 buah. Dari mana 15 buah itu didapatkan, Pak? Ambil di jurnal bereputasi internasional. Bisa dari Scopus, Science Direct, doaji.org, Semantic Scholar, dan lain-lain. Kalau misalkan yang berbahasa Indonesia, cari di garuda.kemdikbud.go.id, cari di sinta.kemdikbud.go.id, ada di neliti.com, banyak sekali. Ya, kita ambil satu deh di Semantic Scholar, karena dia juga pengindeks juga, Pak. Masuk ke situ. Nah, tuliskan kata kuncinya. Cari tadi kata kuncinya mau dimasukin apa di sini? Workshop berkelanjutan atau workshop guru atau apalah namanya. Dan untuk kata kunci, Pak, itu harus fleksibel. Artinya boleh jadi ini
apa? Nanti kata kuncinya itu akan kita ubah-ubah untuk menunjukkan pentingnya mengkaji kata kunci ini. Contoh nih, ketika bicara workshop berkelanjutan, boleh jadi orang teh kudu neangan pengertian workshop. Nah, kan gitu. Kemudian urgensi workshop. Nah, kan gitu. Kemudian tahapan pelaksanaan workshop. Jadi dari satu kata kunci pun sebetulnya itu bisa kita gali lagi dan untuk mendapatkan artikel-artikel yang sesuai. Jadi lamun dina pikiran orang, waduh Pak 15 loba-loba amatnya. Kabeh tentang workshop. Nyante oge gitu. Maksudnya dari satu kata kunci itulah kita ubah menjadi berbagai-bagai gitu. Nih, workshop, urgensi, tahapan workshop, atau tambah lagi kendala kendala dalam pelaksanaan workshop, atau nanti tambah lagi dengan best practice workshop yang untuk guru, workshop guru seperti apa sih seharusnya sebuah workshop itu dilakukan tuh kayak gimana gitu ya. Nah dari kata-kata kunci ini kita bisa ngambil juga dari contoh mana, masuk ke Google Scholar bisa semantik atau Google Scholar deh, Scholar. Nah, adakah ketika kita cantumkan workshop berkelanjutan untuk guru, berkelanjutan untuk guru, kita cari yang mudah-mudah dulu. Nah, ternyata ada tuh analisis implementasi pada guru-guru sekolah dasar, workshop online. Nah, meningkatkan pemahaman guru tentang workshop penulisan, mengembangkan berkelanjutan. Nah, berkelanjutan melalui workshop. Oh, berarti pengembangan kompetensi berkelanjutan melalui workshop. Nah, bisa wae kita jadi judul itu bisa dirubah, Pak. Jadi si iya teh kurang nih yang tadi teh nih ini tidak lagi jadi begini setelah Anda dapatkan ternyata berarti bisa oke nya jadi peningkatan kemampuan peningkatan atau penguatan kompetensi pedagogi guru PAI melalui kegiatan workshop di bla bla bla, kan bisa begitu Pak, untuk diubah-ubah ya, untuk diubah-ubah. Balik lagi ke sini, workshop guru, workshop guru peningkatan kompetensi. Adakah tuh peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran melalui workshop multimetode? Waduh, ini lebih banyak lagi nih. Nah, jangan lupa karena kita mau menulis artikel, sumbernya dari artikel lagi, kita coba di custom ininya. Minimal 5 tahun terakhir, 2018 sampai 2023. Searching. Nah, didapatkan 14.000 kan, tadi kan banyak banget tuh. Anda cari saja yang sesuai dengan apa yang akan Anda buat. Tuh. Workshop pembuatan, peningkatan workshop profesional. Kalau mau lebih dispesifikan, workshop guru PAI, SMA, ayat Pak. Tuh, pendampingan penguatan kompetensi guru dan siswa melalui pengembangan inovasi sains dan kompetensi teknologi. Untuk sebagai penguat nanti bisa dikutip, Pak. Apa temuan dari penelitian ini? Kita bisa ambil. Efektivitas workshop karya tulis ilmiah bagi guru-guru PAI. Oke, ini juga bisa nanti diambil untuk guru PAI-nya. Implementasi kompetensi guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Oke. Manajemen pengembangan kompetensi pedagogik guru dalam upaya meningkatkan mutu proses pembelajaran PAI juga sama. Jadi harus mengutipnya dari artikel lagi, Pak. Riset-risetnya. Workshop kreativitas mengajar sebagai upaya mengembangkan keterampilan guru SMA negeri. Nah, ini bisa di-copy nih, Pak. Bisa di-copy. Ya. Model fasilitasi peningkatan kompetensi guru, sebuah gagasan penelitian pengembangan diri. Di sini ada peningkatan kompetensi guru PAI SMA tuh di LPMP. Bisa di-download, Pak. Ini. Tuh. Jadi sekali lagi penulis rata-rata mereka itu tidak menyiapkan diri ketika menulis itu dengan referensi-referensi yang kuat.
ini sebetulnya kalau menurut saya nih, ini masih cenderung kalau ya artinya gini, kalau kita mau masukin artikelnya di Sinta pakai referensi Google Scholar, worth it dah, nggak masalah gitu. Tapi kalau sudah Anda masuk ke tahap berikutnya, contoh ke Scopus atau minimal Sinta Sinta 3 contohnya atau Sinta 2 itu sudah harus lebih ini lagi, apa lebih baik lagi dari sisi sumber referensinya, Pak. Jadi nggak lagi bisa Anda ngambil dari sumber biasa. Ini contoh nih, kalau Anda sudah bisa terkoneksi publish or perish, contohnya, Anda untuk mencari jurnal terindeks Scopus, tinggal klik di sini, Pak. Nih, keywordnya apa? Tapi tadi itu guru PAI ya, workshop apa tadi? Workshop berkelanjutan, pengertian workshop atau ditulis aja di sini atau di sini nih di Publish Paris, keywordnya workshop for teacher. Ini kita ini lagi Islamic education. Nah, di sini pakai S. Nah, kita tanya. Workshop for Teachers Islamic Education. Kira-kira ayat tuh. Kurang batasi 5 tahun, Pak. 2023. Search. Ada nggak ya? Oh, ternyata tidak ada. Kenapa tidak ada? Mungkin karena ininya nih, keywordnya yang eh, terlalu terlalu apa ya? Terlalu susah untuk dikaji. Tuh, ada kan? Tapi kalau untuk guru saja contohnya nih, sudah cukup banyak. Pak Mulia sudah punya publish or perish di laptopnya, terus bikin API. Belum, Pak. Nah, ini harus punya, Pak. Udah download gampang, gratis, Pak. Gratis. Oh, gitu namanya Tulis aja di publish. Nextdoor tentang publish or perish, bagaimana cara downloadnya, terus nanti tulis tentang API key untuk Scopus di publish or perish, untuk nanti bisa buka seperti saya ini. Oh, nih Pak. Ini jurnal-jurnal terindeks Scopus, Pak. Nih, tipenya artikel, semua artikel, bahkan ada conference juga. Nah, ini kalau Anda mau Anda kopikan ini ke dalam Mendeley, gampang, Pak. Caranya adalah di copy, di save result, nanti di copy jenis RIS. RIS ini nanti dimasukkan karena Mendeley, tidak add manually. Gitu. Sudah pernah Pak Mulia melakukan ini? Belum? Kamari ngiringan hilap. Nah, kudu dipraktekkan, Pak. Lalu dipraktekkan mau bisa. Ini kudu learning by doing. Tuh lihat oleh Anda. Ini citasinya paling tinggi nih. Tuh. Nah, Ya. Pak, bisa nggak saya ngelihat satu-satu? Bisa. Caranya klik kanan, open article in browser. Nah, nanti dia masuk tuh, kita bisa buka artikelnya satu-satu. Pokoknya ini ada workshop for teacher. Sekali lagi, tidak semua artikel yang ada di dalam Publish or Perish ini sesuai dengan tujuan atau dengan kebutuhan kita untuk nanti mengutip. Makanya pasti akan ada sedikit waktu untuk membuka satu persatu. Tapi karena kalau saya kebetulan aja punya akun Scopus yang afiliasi gitu, jadi bisa langsung didapatkan real time saat itu. Ini saya praktekin karena Anda rata-rata nggak punya akun itu kan. Nih, experience of e-learning and online assessment during COVID-19 pandemic in College of Medicine. Apakah ada yang kita inginkan? Nah, ini karena memang kita kan tadi penggunaannya kata workshopnya kan.
nggak ada workshop pasti tuh online workshop tuh paling workshopnya ngumpul tuh. Ini baru satu nih. Atau ada lagi. Sebetulnya dari judul juga bisa kelihatan sih Pak. Nah ini. Teacher change following a professional development experience in graduate political thinking. Pak ini mah komputer lain agama. Tidak naon Pak. Kopikan heula we. Ya. Karena ini kita menggunakan artikel yang Scopus lah gitu. Jadi terindeksasi Scopus. Karena nanti dari satu artikel Scopus kita juga bisa mencari lagi referensi dari artikel itu dan kita bisa jadikan itu sebagai referensi. Contoh, nih judulnya Active Learning Augmented Reality for STEM Education. Oke, anu kira-kira nyambung lah. Mananya, nah inilah. Technology improving low fruit and vegetable into children finding of system experimental impact of variety of organa and hatching strengthening the research base that ini coba kita lihat itu. Nah, oke ini kita udah masuk nih ke jurnal yang kita mau copy. Nah Pak, ini biasanya di bawahnya suka ada tuh referensi-referensi lainnya yang ada hubungannya dengan referensi dia. Dan luar biasanya kita bisa jadikan itu sebagai referensi kita. Tuh, ini kan artikel penuh, Pak. Tuh, artikel penuh. Di bagian akhir. Nah, ini yang saya maksud dari satu artikel yang kita baca, kita juga bisa menjadikan si hasil referensi kutipannya itu menjadi kutipan kita. Tuh. Tuh footnote-nya nih. Ini kalau diklik, dia masuk ke bagian ini. Efficacy of Educational Technology in Elementary. Kalau kita pengen buka naskahnya, tinggal klik go to reference. Jadi kalau kebetulan di Sage Pub ya. Tuh. Ini pun kita bisa jadikan sebagai referensi. Jadi dalam rangka itulah referensi itu penting untuk dikaji. Apalagi masuk, kalau tadi kan pakai Padus or Paris Pak ini tuh. Dengan menggunakan kata kunci workshop for teacher. Ganti sekarang mau workshop for teacher. Tapi digital literasi. Digital literasi. Karena kan tadi kita kajiannya tentang literasi digital. Search. Adakah penelitian-penelitian tentang literasi digital? Nah, jadi Pak Mulya, wayahna ya dan teman-teman semua yang lain, kalau Anda ingin mendapatkan apresiasi dan naskah Anda itu diterima di jurnal, salah satu caranya adalah perbanyak referensinya. Pasti pertanyaan lagi, Pak nulisnya kumaha, lieur merenang. Ini saya kasih tahu nih cara nulisnya. Penulisan kutipan tuh kayak gimana nih? Penulisan kutipan, hindari penulisan seperti ini Pak. Seperti ini nih. Contoh, pada praktiknya AJIS 2023 menjelaskan bahwa yang dimaksud bla 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 bla. Nah, itu teh lamun nulis singkat kieu itu kita seperti mau memperkuat dan mendewakan pendapat dia. Atau yang begini, menurut Carlos 2022 bahwa akuntabilitas manajemen yang benar adalah bla 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 bla. Nah, ini hindari penulisan seperti ini, Pak. Berhubungan atau nulisnya kita. Contoh baik penulisan kutipan di naskah. Ini sering saya kutip berkali-kali. Contoh nih, keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan anak. Ternyata kalimat ini itu bisa kita ambil dari pendapat-pendapat baik hasil riset ataupun juga pernyataan dari nih Cekamaru 2016, Gezova 2015, Su Nielsen 2009, Menir Kahoge 2010. Bayangkan, tadi saya bilang kan, lamun ayana satu kata kunci ayat 15, kita punya 3 kata kunci berarti 45. Ini satu paragraf ini saja kita ngutip berapa?
pernyataan pertama ini 4 sumber. Lalu yang ini 1 udah 5, ini 6, 7. Ini 7 referensi untuk 1 paragraf saja. Bayangkan lamun ayat 10 paragraf. Terus 70 tuh lamun tema dalam 1 paragraf itu ada 10 kutipan. Dan yang dikutip itu adalah bukan cespleng KB sigak itu, tapi pastikan yang dikutip itu hanya kata-kata yang relate dengan apa yang kita sampaikan. Memang sekali lagi yang beginian itu harus terus-terusan Pak, karena tidak mungkin saya juga menyampaikan keseluruhan, tapi paling tidak setiap waktu harus ada progres atau peningkatan kemampuan pengetahuan terutama untuk bagaimana menulisnya gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau ditanya banyak-banyak amat Pak, jadinya kudu 15 kudu 40 artikel naskah. Karena yang dikutip juga seumprit-seumprit itu. Ya. Saya kembali lagi ke sini. Oh. Jadi carilah apa? Artikel-artikel yang relate dengan apa yang kita sedang lakukan. Nah, yang jadi nulis itu, yang jadi soal adalah ketika nulisnya masalahnya. Orang teh kudu maca heula naskah. Nah, can apal mana norek dikutip na oge. Nah, kan itu jadi pertanyaan biasanya. Makanya pada saat Anda menyusun artikel, pastikan Anda tahu bagaimana struktur dari artikel itu seharusnya dibuat. Nah, kalau saya sekarang itu sedang mencoba untuk memahami begini, Pak. Yang namanya artikel itu kan biasanya dimulai dari nulis judul dulu kan. Kemudian dari judul ada nama penulis, afiliasi, dan lain-lain lah. Lalu setelah itu abstrak. Ini susunan formalnya ya. Kemudian ada pendahuluan, ada metode, ada hasil dan pembahasan, ada simpulan dan implikasi atau penutup lah ya. Lalu ada ucapan terima kasih, ini opsional sebetulnya. Lalu ada daftar pustaka. Ini struktur penulisan artikel. Secara umum rata-rata begini. Tapi pada saat Anda nulisnya Pak, nulis pertama kali, jangan langsung karena judul terus abstrak terus pendahuluan. Anda biasanya akan gila dengan pendahuluan. Lama bikin pendahuluan. Mulailah dari hal yang paling mudah. Sebut paling mudah karena memang datanya sudah ada. Jadi kalau misal tadi Pak Mulya sudah menyampaikan tentang hasil risetnya, berarti kan metode sudah ada Pak. Betul nggak? Metode apa? Metode penelitian. Nanti kita akan bahas. Metode itu harus ada apa saja dalam metode. Dari setelah metode ada, kan hasil dan pembahasan sudah ada, Pak. Minimal hasilnya sudah ada, walaupun pembahasannya belum. Itu 2 modal besar yang sudah dimiliki pada saat Anda sudah menyusun skripsi, sudah menyusun tesis. Nah, sekarang di metode. Bagaimana cara nulis metode? Metode itu kudu naon wae aya. Nah, ini Pak. Struktur metode. Komponen apa yang harus ada pada metode itu? 1, harus ada desain atau rancangan penelitian. Itu pasti bicaranya tentang kita menggunakan penelitiannya pendekatan apa, kuantitatif atau kualitatif, itulah ya. Kemudian kenapa kita gunakan itu. Nah, jangan lagi pada saat Anda menulis metode, Anda menulis pengertian tentang metode kuantitatif itu apa. Jangan lagi nulis itu. Jangan lagi nulis metode kuantitatif adalah bla 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 bla, mengutip dari Creswell. Ingat, kita bukan untuk menyajikan definisi di artikel jurnal itu. Tapi kita itu harus menjelaskan kenapa saya menggunakan jenis penelitian ini. Apa alasannya? Itu alasan itu yang sebetulnya bisa jadi kutipan akhirnya. Bahwa saya melakukan ini adalah untuk memahami realitas setting sosial secara natural. Berarti saya menggunakan pendekatan kualitatif. Jenisnya contoh fenomenologi atau studi kasus contohnya. Nah, itu dijelaskan di desain atau rancangan penelitian. Lalu juga dituliskan waktu dan tempat penelitiannya. Berapa lama Anda penelitian di sana? Ya, sebutlah 2 bulan contohnya gitunya. Untuk menunjukkan dari tanggal berapanya. Lalu kalau di kuantitatif populasinya berapa orang, sampelnya berapa, bagaimana teknik pengambilan sampelnya, kemudian sumber datanya siapa, respondennya siapa. Kalau dalam penelitian kualitatif, siapa yang menjadi key informannya, kemudian
Anda melakukannya dengan teknik pengumpulan datanya dengan apa. Kalau di kualitatif ada observasi, ada studi dokumentasi, ada juga wawancara, contohnya begitu. Itu untuk menunjukkan nomor 3. Yang keempat, bagaimana prosedur penelitian atau cara melakukan penelitiannya, tahapannya kayak gimana. Ini diuraikan secara singkat, Pak. Nah, ini rata-rata para penulis artikel itu tidak ngeh dengan persoalan metode, sehingga dianggapnya, metode mah sedikit aja satu paragraf selesai, hanya disebutkan saja yang simpel-simpel saja. Enggak begitu sebetulnya, Pak. Coba nanti Anda lihatlah artikel-artikel bagus yang dari Scopus itu rata-rata di metode itu mereka nggak main-main, Pak. Kenapa? Karena penulisan metode itu justru adalah cara kita berargumentasi kepada reviewer ataupun juga kepada editor bahwa kita melakukan penelitiannya dengan benar gitu. Bahkan kalau misal nih untuk nomor 5, instrumen penelitiannya apa saja, intinya detailnya, kalaupun ada pertanyaan, pertanyaannya seputar apa, tentang apa, tujuannya apa. Disebutkan di situ. Nah, termasuk di bagian terakhir dari struktur metode itu adalah kita menuliskan teknik analisis datanya, kita menggunakan teknik analisis data apa. Setiap penelitian itu berbeda-beda, Pak. Kuantitatif, kualitatif, itu untuk teknik analisis datanya beda. Nah, apa yang kita gunakan dalam penulisan artikel kita, nah inilah yang akan menjadi tujuan kita kenapa kita menulis ini. Itu di struktur, Pak. Struktur. Nih, seperti kalau desain, ini bagian penjelasannya nih. Desain, waktu berapa lama. Nah, oke. Metode sudah tadi dari sisi susunan artikel ya. Nih. Metode dulu. Setelah metode baru ke hasil dan pembahasan. Nah, karena kita mau ngambil hasil dan pembahasan, apa saja sih hasilnya? Hasil, ingat, Anda hanya mengambil data dari observasi, wawancara, atau studi pendahuluan. Tidak boleh mengutip teori. Kalau penelitian Anda kualitatif lapangan, Anda mau langsung begini bisa. Maka tentu harus dibagi menjadi rumusan masalah penelitian. Ya, jadi memang ini yang belum banyak dilakukan adalah bahwa hasil penelitian itu harus sama dengan pembahasannya, Pak. Apa yang ditemukan di dalam hasil temuan dengan pembahasan itu harus sistematis. Jadi kalau misal nomor pertamanya membahas mutu pendidikan berdasarkan hasil observasi wawancara seperti apa, singkat-singkat aja. Lalu bagaimana tahapan perencanaannya berdasarkan ini, lalu bagaimana faktor pendukung penghambat juga seperti ini. Ketika pembahasan, ini dibahas berdasarkan temuan, berdasarkan konfirmasi dari teori. Dan analisis dari penulis untuk setiap pokok bahasan. Itu Pak. Ini satu model ya. Saya bilang ada beberapa model cara penyajian hasil dan pembahasan. Saya menemukan ada 3 gaya penulisan hasil dan pembahasan dan tiga-tiganya baik, Pak. Tidak ada yang lebih baik atau lebih unggul atau lebih jelek, enggak. Karena ini juga sudah dibuktikan ketika nulis di terakreditasi di Scopus atau Sinta itu bisa digarap. Ini kalau pembahasan ini detail satu persatu. Nah, karena Anda sudah menulis yang kedua, baru simpulan dan implikasinya apa? Bikin aja dulu simpulannya kayak gimana. Simpulan, penutup. Penutup itu ada 2 ya. Ada simpulan dan saran. Simpulan apa? Implikasinya apa? Termasuk penutup penelitian kita. Untuk peneliti akan datang dari hasil penelitian kita kira-kira apa yang bisa kita rekomendasikan. Gitu. Beres itu, masuk lagi ke sini. Penyusunan artikel. Baru ke abstrak. Bikin abstraknya, Pak. Nah, di abstrak itu harus ada apa aja? Struktur abstrak nih, Pak. Abstrak itu harus ada latar belakang, ya 1-2 kalimat. 2 ada tujuan, metode, hasil, simpulan, implikasi. Nih,
Totalnya syarat abstrak rata-rata di 150 sampai 200 kata. Kemudian tidak boleh ada acuan, catatan kaki, kutipan pustaka, nggak boleh, Pak. Tidak boleh ada singkatan akronim, kecuali yang sudah umum kayak tadi SMA, PAI itu kan sudah umum. Lalu tidak boleh ada rumus-rumus matematis. Hindari penulisan angka-angka statistik. Nggak boleh lagi muncul angka, Pak, di abstrak itu. Ya, kalau sudah ada komponen syarat abstrak ini, berarti masuk ke tahapan berikutnya. Apa? Setelah abstrak, judul, Pak. Nah, kalau judul yang tadi saya balik di tadi judul. Tentang judul. Nah, yang ini. Kalau sudah, masuk lagi ke susunan artikel, judul, baru pendahuluan. Nah, kalau pendahuluan, ini Pak, pendahuluan itu struktur pendahuluan atau komponen yang harus ada di pendahuluan apa saja. Terus kudu ada seberapa paragraf. Nah, paragrafnya sebetulnya tidak perlu banyak. Bisa dibentuk seperti ini. Saya membuatnya, kalau ini sebetulnya terlalu panjang kalau menurut teman saya itu. Banyak-banyak amat sih, nah, yuk sampai ke 8 paragraf. Sebetulnya 5 paragraf juga bisa. Ya, simple saja. Tiap orang kan punya selera masing-masing, Pak. Jadi struktur untuk pendahuluan itu pertama harus ada konsep dasar dari topik atau variabel yang kita kaji. Minimal paragrafnya 1 sampai 4. Lalu permasalahannya apa? Alternatif solusinya seperti apa? State of the art-nya apa? Di sini harus diikuti penelitian terdahulu, sampaikan pembeda apakah beda dari sisi penggunaan metode, penggunaan alat pengumpul data. Jadi bedanya penelitian kita sama orang lain itu di apa sih gitu loh. Yang sudah orang kita lakukan research terdahulunya. Pernyataan ini akan menjadi novelty atau kebaruan dari tulisan ini. Tunjukkan dengan jelas, secara eksplisit, ya, jelas itu maksudnya. Eksplisit. Ini paragraf 7. Kemudian tujuan penelitian paragraf 8. Kemudian urgensi, signifikansi. Ini sebetulnya bisa di satu paragraf kan. Ini cuma 8 paragraf. Urgensi, sumbangan kontribusi, signifikansi, pentingnya dilakukan penelitian, ini di bagian akhir. Kalau Anda bisa sampai nulis seperti ini, minimal kalaupun ada revisi, tidak terlalu besar dan tidak terlalu banyak revisinya. Ini untuk struktur pendahuluan. Dan ini harus dipraktekkan, Pak. Mudah-mudahan nanti di waktu minggu depan lah kita coba praktek kumaha cara nulis-nulis begini, sehingga nanti Anda bisa secara otomatis bisa ngikutin. Sekali lagi, jangan menunggu paham dulu baru nulis, Pak. Tapi nulislah dulu biar nanti bisa paham. Ya, jangan sampai ngomong, teori wae, dia emang teori wae mah hese, Pak, kudu nulis, bari nulis. Dan tidak salah ketika menulisnya salah. Karena salah dalam menulis sebetulnya bukan salah, kan? Tapi kekeliruan yang bisa diperbaiki. Gitu. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang mau komentar, silahkan. Ada pertanyaan, Pak? Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Ini kalau di struktur analisis, supaya ada perbedaan dengan simpulan, seperti apa seharusnya kita ketika menulis analisis ini. Terima kasih, Pak. Kalau analisis itu, kalau dalam artikel jurnal itu adanya pembahasan. Jadi analisis itu pembahasannya sebetulnya kan, kalau dalam artikel jurnal kita tuh menyajikan hasil penelitian secara singkat, padat, dan waktunya bisa cepat untuk membacanya. Makanya kenapa kalimatnya juga harus yang to the point, jangan bersayap dan kemana-mana. Gitu. Kalau yang saya pahami dari tadi pertanyaan Pak Asep, ya analisis itu sebetulnya adanya pembahasan, Pak. Nah, kalaupun simpulan itu bagian terakhir atau penutup dari penyusunan artikel. Mudah-mudahan tidak, kalau ada pertanyaan lagi boleh, Pak, boleh dilanjut. Kira-kira bisa menjawab nggak pertanyaannya, Pak? Dan jawabannya. Pak. Pak Dokter boleh masuk atau masih Pak Asep? Suaranya masih unmute, Pak. Mute. Pak Dokter boleh masuk? Ini sebentar, Pak. Ini Pak Asep masih mute suaranya, Pak. Nggak kedengaran.
Pak Asep, suaranya mute. Masih belum kedengaran, Pak. Pak. Ini, terima kasih. Ini kalau tadi di analisis itu, gitu, apakah hasil kesimpulan sementara dari teori atau apa saja yang harus kita Untuk apa, Pak? Untuk analisis. sama dengan di simpulan? Iya, iya, terima kasih. Kalau analisis itu, temuan hasil dikomentari dengan teori, Pak. Temuan hasil Oh, iya. dianalisis, Temuan dikomentari, dibahas dengan teori. Jadi, apakah Oh, temuannya itu sudah baik atau sudah menunjukkan tanda-tanda perubahan? Kalau iya, apa alat ukurnya gitu, Pak? Jadi contoh gini, apakah workshop yang dilakukan oleh KKGPAI SMA di Kota Sukabumi itu sudah dilaksanakan dengan benar? Oh iya, dengan benar. Kenapa? Karena punya jadwal, Pak. Punya jadwal. Ada jadwalnya, kemudian sudah ditentukan apa tujuannya, sudah ditentukan juga siapa yang akan menjadi narasumbernya, kemudian sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak, contohnya. Nah, kemudian kita lihat ada satu teori yang menunjukkan bahwa kegiatan akan berjalan dengan lancar jika dilakukan proses perencanaan yang matang. Contohnya gitu. Anda mengutip dari George Terry atau Anda mengambil dari riset siapa gitu yang menunjukkan bahwa pelaksanaan sebuah kegiatan akan berjalan dengan baik jika direncanakan dengan matang. Nah, Anda ngomongin perencanaannya. Oh, berarti yang sudah dilakukan oleh KKG SMA PAI Kota Sukabumi itu sudah sesuai dengan teori perencanaan gitu, Pak. Itu kan sudah bahasan. Contoh ya, contoh begitu. Atau ternyata namun disayangkan bahwa dalam prosesnya kenapa tidak sesuai dengan pelaksanaan, berdasarkan hasil wawancara ditemukan ada beberapa guru yang tidak komitmen terhadap posisi atau jabatan dia di struktur KKG, sehingga dia tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan benar. Nah, berdasarkan pendapat atau temuan hasil penelitian siapa, menunjukkan bahwa memang komitmen ini adalah bagian penting yang harus muncul bagi guru dalam melaksanakan tugas di organisasinya. Anda temukan referensinya? Komentari itu. Gitu-gitu aja sih, Pak. iya. Jadi kata kuncinya satu, temukan kata kunci, ketemukan referensi, kemudian baca bagian-bagian penting, yang tidak penting jangan dibaca, Pak. Makanya kalau Anda baca naskah, ya, baca naskah nih, tampilkan naskahnya, cari kata kunci yang sesuai dengan kita, ada atau enggak. Dan itu bisa kita dapatkan di Mendeley, Bang. Di Mendeley itu bisa temukan. Anda tulis kata kuncinya, jadi nanti semua naskah yang PDF-nya sudah kita copy, upload ke dalam Mendeley kita, itu bisa kita gunakan untuk kita baca sebagai referensi. Begitu, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan, ada yang lain? Pak Mulia. Ya. Ya, saya masuk, Pak. Ya. Ini aja barangkali saya boleh minta file tadi, Pak, buat mudah-mudahan jadi ini rujukan. Boleh, Pak ya? Boleh. Tapi nanti Makasih. harus bisa menjelaskan ya, masalah itu bukan jelaskan saya ya, tapi nggak apa-apa lah. Sebagai ini mah, sebagai apa? Sebagai cara untuk menjelaskan nanti saya kirim. Boleh. Iya, Pak. Soalnya saya Amal catat ini baik. nggak kecatat-catat. Tapi ini Saya nanti salib. videonya saya upload di YouTube saya nanti ya. Bisa lah. Oke. Boleh, Pak ya? Iya, Oke. siap, Pak. Boleh. Makasih. Jazakallah. Ya, izin, Pak, makasih. Oke. Saya pikir demikian. Ada 10 menit lagi sebelum jam 10. Kita mah biasa pengajian artikel kayaknya. Tapi sekali lagi, Pak, yang paling penting bukan hanya sebatas ikut kegiatan ini saja. Tapi jauh lebih penting lagi adalah eksekusi nulisnya, Pak. Nulisnya. Nulis saya heula nama sampai salah mah nomor 12, Pak. Ya. Amin, Pokoknya amin. nulis. Enggak.
Kalaupun ada Insya Allah. keliru nggak Amin. apa-apa, ya. Yang penting nulis aja lah. Nulis mah penting Pak. Minimal bila salahnya orang nyaho, oh ini kesalahan mana. Tapi kalau tidak pernah nulis, kita tidak pernah tahu salahnya di mana. Makasih Pak Dokter koreksian tadi. Oke deh. Nah, saya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan setiap Rabu Sama. saya sih insya Allah mencoba untuk istiqomah sebisa-bisa saya istiqomahnya. Tidak Amin, amin. Mudah-mudahan Amin. sehat selalu juga. tidak menuntut orang lain ya. Yang penting saya tetap bisa bertahan di suasana yang sulit sekalipun. Ya. Begitu. Ada komentar atau yang lainnya silakan. Apa ya? Agak menyimpang dok, boleh nggak sedikit aja? Boleh. Jadi gini dok, di kami itu ada kegiatan, di sekolah itu ada kegiatan namanya penelitian lapangan sekolah. Biasanya sih ke tempat-tempat yang di situ ada sumber penelitian berupa sains ya, atau maksudnya bidang sains, mapel-mapel sains gitu. Kemudian sebagian dari pelaksana itu mengatakan kenapa tidak melibatkan PAI, karena memang penelitian itu tidak ada unsur PAI-nya. Oke. Yang jadi pertanyaan itu begini Pak, saya bilang begini, kalau PAI itu sebetulnya bukan di bidang materi saja kata saya, kan bisa ada dokumen gitu kan, Ya. yang bisa digali dihubungkan dengan misalkan keterkaitan antara kebiasaan dengan karakter gitu. Ya. Maksudnya seperti itu Pak Dokter. Jadi di kami itu ada mengatakan bahwa penelitian lapangan siswa itu tidak ada kaitannya dengan PAI gitu. Menurut Pak Dokter gimana? Itu yang ngomongnya keliru Pak. PAI itu tidak dibatasi hanya sebatas mata pelajaran. Tapi ketika bicara karakter, ketika bicara siswa itu disiplin sholat dalam kegiatannya, kan itu juga masuk kegiatan PAI Pak. Jadi lain dengan ukur siswa teh bisa ngajawab nareleng ayat Quran hadis, enggak juga begitu. Ketika dia menerapkan pengetahuan keagamaannya dalam aktivitas penelitian tadi, menurut saya ini adalah bagian penting. Contoh, coba Pak pakai pakai rubrik untuk menilai sikap yang disebut dengan bisa observasi atau catatan anekdot atau catatan lapangan. Itu Anda bisa melihat satu persatu orang itu dari aktivitas dia, apakah ada sisi nilai agama yang dia terapkan dalam aktivitas yang lain. Contoh, ketika dia datang ke sebuah, ya sebutlah candi lah ya, candi Prambanan atau candi atau anosi ke museum, Masya Allah hebat banget ya ini sejarahnya. Itu kan ungkapan keberagamaan sebetulnya Pak. Ketika dia mengungkapkan Subhanallah luar biasa ya, ya non teh hasil peninggalan zaman dulu bisa seperti ini kita. Nah itu kan nilai agama Pak, nilai afektifnya. Jadi ya mah sehingga nama guruna kudu loba ngopi terus kan jauh gitunya, terus kudu loba ngobrol. Gara-gara ngopi sasetan aja kapal api wungkul ya teh ngopi. Kalau diajak dia juga nama Pak Dokter diajak rutinan kita. Nah, artinya bisa kan contohnya. Jadi gini Pak, penilaian orang ajakan sama dokter. Hah? Kayaknya orang ajakan ke dia sih liko di dia. Jadi penilaian itu Pak, sebetulnya justru pendidikan agama Islam jauh bisa melakukan perannya dengan mengukur dari aktivitas mereka secara otentik. Gitu Pak. Iya. Nah, tentu kita harus tahu
ada instrumen-instrumen yang dipakai. Seperti kalau instrumen tentang sikap itu ada apa saja, kemudian kalau tutor sebaya itu apa saja, untuk mengamati tentang karakter siswa itu dengan apa saja. Nanti juga si siswa itu nanti harus mengisi form yang kita buat. Contohnya, apakah kamu merasa takjub dengan suasana alam yang kamu datangi gitu? Apakah dengan kamu melihat itu menambah keyakinan keberagaman kepada Gusti Allah, kan bisa begitu Pak. Dan itu Iya, adalah iya, nilai-nilai betul. ke-PAI-an. Jadi nilai PAI dengan ukur kapan Sholat. Nabi Muhammad lahir, sholat seberapa rakaat. Nah, termasuk ya Pak. Ini contoh di perjalanan, kalau lagi begituan biasanya kan suka jamak kosor Pak. Nah, aktivitas jamak kosornya benar tuh dilakukan. Kalau tuh niat jamak yang kosor. Terus kalau di perjalanan sholatnya seperti apa? Tayamumna kumaha. Nah, itu tuh praktek implementasi hukum Pak. Kalau upamiku abdi baca diwasan sih kena mau rada percantan ta. Upamiku Pak Dokter masih kena mah rada. Ya, oke. Jadi sebenarnya mah Pak, selama tapi cirina temaca kurikulum dengan benar sih Pak cek abdi mah. Kalau saya tahu karena saya pernah mendalami tentang kurikulum terutama dalam hal penilaian. Di penilaian itu ada instrumen-instrumen dan instrumennya banyak. Dan guru itu rata-rata nyaho instrumen tapi teu make instrumen apa. Dina pelebah aina nulis kenana ditemakan hiji-hiji. Tungtungna penilaian kepada siswa itu tidak sesuai dengan faktanya. Karena si guru pada saat dia melakukan pengajaran, dia tidak sekaligus melakukan evaluasi, tidak sekaligus melakukan penilaian. Gitu. Kalau dia melakukan penilaian, termasuk salah satu unsur penilaian sikap itu dengan wawancara, Pak. Coba kita tanya si siswanya, perjalanan kamu selama ini kira-kira apa yang berkesan gitu. Menurut kamu adakah nilai positif dari kegiatan ini? Nah, itu tuh untuk menangkap sikap dia terhadap kegiatan. Bagaimana respon dia tentang kegiatan ini, baik atau tidak. Gitu sih, Pak. Kalau menurut saya, Pak. Ya. Karena saya sudah pernah melakukan itu masalahnya. Jadi ketika orang tidak mengaitkan ke PAI mah asup ke segala rupa, Pak. Bahkan guru PAI mah lebih pintar daripada guru fisika, Pak. Sebab loba guru PAI jurusannya awalnya dia PAI, tapi ketika ngajar fisika, Pak. Jadi hari guru fisika mah cantang tuh daikeun ngajar PAI, Pak. Tapi guru bisa ngajar ya iya mah walaupun sebetulnya salahnya karena memang kan tidak boleh Pak, harus sesuai bidang ya. Gitu. Oke. Ibu Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Dokter. Kita ketemu lagi nanti hari Jumat yang akan datang, hari Rabu yang akan datang. Kita coba untuk saya hanya menginformasikan di grup flyersnya, kemudian ada linknya. Saya tidak akan woro-woro untuk kasih tahu ayo masuk kasih ke budak baik. Arek ngiluan seetik heug obat terenaon da mah rek nengan lain rek nengan pendukung rek nyaleg lain Pak ya. Oke, terima kasih Bu Bapak dan jangan lupa sering-sering lihat ke akun makasih ya untuk bisa menulis dan mengirimkan artikel ke jurnal epistemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.